saya boleh ngomong kan Bang? Aman kan Bang? Aja dokter. Saya nggak boleh bahas. Ini dibatasin dulu ini sama ini nih. Nah, Jadi karena kan udah boleh. kalau dibilang pelangap pelongo ya dia disalahin. Ya. Jadi menghubungi dengan tujuan karena tadi saya pertama mengatakan saya dengan Dokter Okti kenal loh dari 2017 dan kami sering ke luar negeri untuk belajar bareng. Apa salahnya saya berkomunikasi dan cerita dengan saksi Dokter Okti? Dokter gimana mungkin? Oh, kamu Nah, jelaskan kalau tanggal untuk kalau misalkan untuk Samira ini dia pertama nih dia mereview ya kan tanggal 9, tanggal 11. Terus suruh kita meminta maupun template-nya dari dia. Diberikan format, dia tidak setuju, dibalikin lagi. Setelah setuju, oke, kita posting. Ya bukan karena kita takut terkait produk, ya bukan karena kita takut terkait produk, tapi takut penggiringan opini masyarakat karena waktu itu bener-bener lagi santer banget. Jadi saya tuh nggak pernah mau ribut sama orang, jadi saya lebih baik ya udah saya mengalah aja gitu. Nah terkait produk saya perlu jelaskan juga ya, anti aging. Ini si Samira ini dia hanya bisa menggiring opini saja terhadap publik. Betul. Tapi tidak bisa membuktikan bahwa produk kita mana yang bermasalah atau tidak. Overclaim menurut dia. Menurut dia, bukan menurut Bepom. Kalau saya produknya overclaim udah dipampang nama Graficia BPOM. Tidak ada produk yang overclaim karena saya tidak pernah mencantumkan presentasi di dalam packaging. Ya, dia bilang retinol anti aging ini retinolnya rendah, bla bla bla. Kalau kita kemarin saya batasin Bang, boleh nih ya saya cerita ya. Saya cerita nih. Bilang katanya retinolnya itu rendah, tidak sesuai jurnal, tidak akan memberikan efek. Itu bukan paket retinol, itu paket anti aging. Dia ada kandungan azerolainnya, dia ada kandungan tranexamic acidnya. Jadi sangat nggak bijak kalau satu orang mereview produk dengan mengambil cuma satu ingredients. Itu nggak bijak. Ya kamu harus kalau mau cek semua lah ingredientsnya. Jangan cuma ngambil satu ingredients. Itu nggak bijak, nggak boleh, nggak mungkin ya, nggak mungkin Bepom mengeluarkan izin edar kalau misalkan hasil dari Bepom ini, hasil dari verifikasi Bepom ini tidak valid. Kita harus percaya kepada siapa lagi? Laboratorium Bepom ini di Indonesia ini itulah satu-satunya yang bisa kita percaya gitu. Jadi jangan sampai tergiring opini, tapi dia itu jago menggiring opini pribadinya lah, merusak karakternya lah dan lain sebagainya. Jadi bukan terfokus terhadap produknya. Itu kalau bicara misal berdebat masalah produk, saya bisa panjang jelasin masalah produk. Bilang masalah retinol, oke, retinol ini dipakai 1 minggu 3 kali, 2 sampai dengan 3 kali. Sedangkan paket anti aging ini saya pakai setiap hari, tapi kandungannya ada retinol. Kenapa saya turunkan di bawah jurnal? Karena itu dipakai setiap hari agar kulit kita tidak iritatif. Kalau presentasinya tinggi, itu pasti bakal iritatif karena dipakai setiap hari. Susah kalau misalkan menjelaskan sama orang yang bisanya cuma menggiring opini. Dan itu gitu. bukan produk tunggal, itu paket. Nah, dan itu paketan. Bayangin di layer, di face mist-nya, di night cream-nya, di serumnya itu ada retinol semua. Kebayang kalau misalnya sekarang 2% aktosol retinol ditumpuk semua, muka bisa kebakar dipakai setiap hari. Dokter Gladys, saya kan kenal Dokter Oki dari 2000 langsung lah, terus pengen memenjarakan. Nah, ini belum beres nih masalah Samira nih. Dengar dulu nih. Nah, oke, aku jelasin masalah produk. Kan ini digiring produk kita jelek. Selama ini saya diam karena disuruh Bapak Giring, ya. Di situ saya diam, tidak pernah menjelaskan. Sekarang saya jelaskan semuanya. Setelah itu tanggal 3 Desember dia mereview lagi produk retinol dermagloss ya, retinol dermagloss. Nah, salah satu ingredientnya dia salah satu ingredientnya ada retinol. Hasil labnya dia berbeda dengan hasil labnya saya. Saya bilang waktu istri saya di rumah sakit, saya datangin ke rumahnya atas arahan dari dokter Oki Pratama, karena Oki Pratama bilang samperin aja teh ke rumahnya. Saya telepon Oki, tidak diangkat. Ya udah, saya memberanikan diri untuk datang ke rumahnya. Atas arahan Pak Arif. Ya, atas arahan Pak Arif saya bilang, ini kok mau menanyakan ini hasil labnya kok beda kan gitu. Terus dia, oh iya, tanggapannya baik ya. Oke lah, sesama sejawat, kita saudara kandung.
bisa tabayun gitu kan, ya oke lah. Selama itu berjalan kita komunikasi, tapi setelah tanggal 13, 14, 15 November, setelah uang saya geser ke pihak terdakwa, pada tanggal 27 Desember ya, 27 Desember Samira ini mengechat saya. November ya. Ngechat saya. 27 November itu ngechat saya untuk bertemu. Intinya gitulah, panjang kalau saya ceritain. Intinya untuk bertemu. Sedangkan saya malam mau berangkat ke Korea. Enggak, sebentar aja, ini terkait produk penting banget, jangan bawa istri, sendiri Ngapain aja ayo? turun. Saya turun lah sendiri ke kliniknya. Setelah itu saya diajak lah ngobrol di Starbucks. Dalam percakapannya ya, intinya aja, karena panjang itu hampir 45 menit kalau nggak salah. Intinya dia meminta 2 juta dolar Singapura ya, 2 juta dolar Singapura dia meminta. Setelah itu dia membawa pejabat publik, bawa Pejabat Kapolri, tinggi. bawa Pak Listio Sigit, bawa Pak Prabowo, seolah-olah bahwa dia itu dekat, bawa anggota DPR, seolah-olah dia itu menakut-nakuti saya ya, seolah-olah dia itu menakut-nakuti saya. Jadi dibilang kita mau datang, mau ngasih uang dan lain sebagainya, bohong. Bilang ke si Samira, kalau perlu ada sumpah yang terbatas, kita sumpah bareng. Bener nggak dijebak? Bener nggak dijebak? Atau kamu yang bener minta? Dijebak yang ngajak Ah, duluan siapa ya? Yang ngajak duluan, terus yang minta duluan siapa? Jangan membalikan fakta, dosa. Kamu udah sumpah Quran. Kayaknya takut dia kalau sumpah Quran. Udah biasa sumpah Quran. Sumpah yang lain yang lebih berat sama saya. Yakin nggak dia minta 2 juta dolar? Gitu ya. Berarti dia kan ada babak baru. Harus ya, kita lihat, Ya, kita tergantung Bapak ini ya, karena strategi saya semuanya ada di sini. Mulut dikunci, suruh ini pun mulut dikunci, diam, nggak boleh Jangan dulu ke pokok perkara, Dok. Nanti Tidak ke boleh pokok klarifikasi perkara, produk Dok. apapun, Aman, ya, Dok, diam. sampai tunggu. Dan ini adalah hal yang ditunggu-tunggu, yang netizen bilang saya takut. Saya tidak takut, saya menunggu saat ini, saya menunggu kedatangan saat ini, dan saya selalu menanyakan kepada pengacara saya, kapan saya harus datang, Bang? Saya pengen ngomong. Siap salah. Dok, cara momen persidangan tadi kan ada momen kalian dokter dan Niki sama-sama ke depan dan itu terlibat adu mulut sampai hakim harus meredam kalian berdua. Apa sih tadi dibicarain, Dok? Kalau tidak salah tadi perdebatan mengenai terdakwa yang tidak memahami. Yang saya katakan adalah itu merupakan treatment, tapi terdakwa tetap memaksa bahwa itu adalah produk, seperti itu. Dok, yang perihal menekankan uang 4M itu gimana sih? Tadi kan sempat Dan tadi udah 2 kali loh saya bahas di dalam. Siapa yang angkatnya apa? yang mungkin penekanan mungkin 2M Ya, itu. intinya Kenapa harus diberikan uang Kenapa itu? harus diberikan? Kalian lihat hingga saat ini dia mengatakan saya tolol, katanya saya. Coba kalian kalau jadi saya digituin terus di media sosial. Membangun image itu susah loh. Kita itu sebagai dokter, sebagai praktisi, kita membangun baik-baik, dihancurkan seketika, diserang pribadinya. Memang itu bukan tertekan. Terus kita dimintain uang harus cepat hari itu juga transfer. Memang itu bukan tertekan. Itu tertekan loh. Itu diancam kita itu. Kita benar-benar tertekan.